Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala afdali rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Baik, ayat kita ini tentu masih berkaitan dengan ayat-ayat kita sebelumnya. Di pertemuan kita minggu yang lalu telah kita jelaskan tentang hukum perbudakan di mana Allah mengatakan bahwa barang siapa di antara para lelaki yang tidak mampu menikah dengan wanita yang merdeka, mukminah, bahagian dari muhsanat, dibolehkan bagi laki-laki tersebut menikahi budak atau hamba sahaya, tapi syaratnya harus beriman, ya kan? Hamba sahaya tersebut harus mukminah. Itu dia. Kemudian selain dia mukminah, budak tersebut juga harus muhsanah. Maknanya memelihara kehormatan dirinya dan tidak mempunyai lelaki simpanan. Ingat, itu syarat yang boleh dinikahi dari budak perempuan. Adapun lelaki yang boleh menikah dengan budak perempuan seperti itu, syaratnya pertama memang dia tidak mampu menikah dengan wanita merdeka yang baik, beriman. Yang kedua, takut terjatuh kepada kemaksiatan, yaitu perbuatan zina. Walau di penghujung ayat kita sudah kita jelaskan bahwa wa an tasbiru khairul lakum,
bahwa seorang laki-laki lebih baik dia bersabar, ya, lebih baik dia bersabar, menahan dirinya daripada menikahi hamba sahaya walau memenuhi syarat yang kita sebutkan. Dan itu ditutup dengan firman Allah, wallahu ghafurur rahim. Setelah Allah mengatakan wa antasbiru khairul lakum, bahwa bersabar untuk tidak menikah dengan seorang hamba sahaya perempuan, sekalipun dia beriman, sekalipun dia muhsanat, itu lebih baik bagi kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari firman Allah wallahu ghafurur rahim ini kita telah jelaskan bahwa para ulama mempunyai kesimpulan bahwa menikahi hamba sahaya perempuan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Karena seperti dijelaskan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ini tambahan dari apa yang tidak kita sampaikan pada minggu lalu. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu salat al-harairu salahul bait wal ima'u fasadul bait atau halakul bait. Kata Abi Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wanita merdeka itu adalah kebaikan rumah, ya, kebaikan bagi rumah kita, tentu seisi rumah. Sedangkan wanita atau hamba sahaya itu adalah fasadul bait, bisa merusak rumah, itu bisa merusak seisi rumah. Dah kita jelaskan bahwa bila seseorang menikahi hamba sahaya perempuan yang dia masih milik tuannya, akan sulit dia mengurusi rumah, kan? Akan terganggu keharmonisannya dengan suaminya sebab dia harus melayani tuannya. Dan yang lebih terpenting lagi, sudah kita katakan kenapa makruh, sebab anak yang lahir dari istri dari hamba sahaya perempuan itu, dia akan mengikut kepada tuannya. Maknanya dia akan tetap sebagai seorang hamba sahaya. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia katakan dalam salah satu ucapannya, kira-kira maknanya, man tazawwaja amatan, barang siapa yang menikahi amah, maknanya hamba sahaya perempuan, faqad araqqa nisfahu, maknanya dia yang menikah itu sudah menjadikan dirinya separuh sebagai budak. Kenapa? Nah, karena anak dia akan jadi budak, jadi hamba sahaya. Itu dia kesimpulan atau sekilas tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Walau tetap dalam ayat tersebut diingatkan kita bahwa Allahu a'lamu biimanikum, Allah yang lebih tahu tentang keimanan kalian. Tapi tetap hukumnya kita katakan walau makruh, dibolehkan bagi seorang laki-laki menikahi ya hamba sahaya perempuan dengan syarat dia mukminah, dengan syarat dia mukminah dan muhsinah, serta mendapatkan izin dari tuannya, mendapatkan izin dari tuannya. Di sini sangat baik saya kira kita ingat sebuah ucapan dari seorang budak atau hamba sahaya perempuan yang mukminah, yang waktu
pertemuan yang lalu saya sampaikan, kadang-kadang ada hamba saya perempuan itu yang mukminah lebih baik dari 1000 wanita biasa yang merdeka. Yaitu sebuah kisah yang diangkat oleh para ulama ketika mereka menjelaskan tentang qiyamul lail. Para ahlul hadis ketika mereka menjelaskan di kitab hadis-hadis mereka tentang keutamaan qiyamul lail, selalu mereka angkat kisah hamba sahaya perempuan ini yang tinggal di sebuah rumah, ya, di milik tuannya, ya, di keluarga tuannya, namanya Alu Bani Salih ibnu Huyai. Keluarga ini adalah keluarga Saleh, sama dengan nama mereka, keluarga Alu Saleh ibnu Huyai, Bani Saleh ibnu Huyai. Mereka ini sangat menjaga sholat malamnya, sehingga malam itu mereka bagi, ya, sepertiga malam pertama sepakat siapa yang bangun di luar untuk qiyamul lail. Nah, cuma dalam kisah disebutkan istri dulu. Nah, di sepertiga malam pertama itu qiyamul lail. Ketika akan masuk sepertiga malam kedua, dia banguni anaknya atau suaminya untuk menyambung qiyamul lail. Dia tidur, ya. Ketika akan masuk sepertiga malam terakhir, ya, dia banguni keluarganya yang lain untuk qiyamul. Jadi malam itu atau setiap malam rumah itu tidak putus dengan qiyamul lail. Tidak putus dengan qiyamul lail. Mereka mempunyai seorang budak wanita, hamba sahaya perempuan. Nah, karena tinggal di rumah tuan yang saleh, maka hamba sahaya perempuan itu pun jadi hidup dalam kesolehan. Dia pun tak pernah tinggal sholat malamnya. Kemudian tiba-tiba keluarga tersebut memerlukan uang. Yang mau tidak mau mereka harus menjual budak perempuan tadi, hamba saya perempuan, karena mereka memerlukan duitnya, harganya. Maka dijual oleh Bani Saleh ke seorang keluarga, ke sebuah keluarga yang diduga oleh hamba sahaya perempuan ini bahwa yang membelinya itu sama kesolehannya dengan majikannya pertama, dengan tuannya yang pertama. Singkatnya, begitu dia malam pertama tinggal di rumah tersebut, mulai ada perbedaan. Dia tengok sepertiga malam pertama tidak ada yang bangun, malah semua masih sibuk dengan kesibukannya. Ya, kalau bahasa kita sekarang, anak lagi sibuk dengan nonton bolanya, ya kan, si suami sibuk dengan Facebooknya, si istri sibuk dengan film bersambungnya, kan. Nah, itu kan keluarga sekarang, Pak, kan begitu, keluarga hancur. Nauzubillah, ya kan? Semua sibuk dengan kesibukannya masing-masing di kamar-kamarnya masing-masing. Sepertiga malam kedua juga macam itu. Sudah ada yang tidur, tidak ada yang bangun sama sekali. Sepertiga malam ketiga, suara dengkuran tidur tuh di sana-sana, yang kedengaran belaga sana, macam ini betul. Bingung deh. Akhirnya dia bilang, aqimus shalah, aqimu, qumu lis-shalah, qumu lis-shalah. Bangun malam, bangun. Untuk sholat, itu kira-kira. Akhirnya penghuni rumah itu pun gempar, bangun semua, ya, keluar dari kamarnya masing-masing dan mengatakan, emang sudah subuh, emang sudah azan, gitu. Emang sudah subuh, emang sudah azan. Baru dia katakan. Nah, ini yang diukir oleh para ulama dalam tulisan-tulisan mereka, bahwa apa kalian hanya bangun ketika waktu azan subuh saja? Nah, baru dia
katakan dengan ucapan yang terdengar, ya Bani Saleh rudduni ilaikum, wahai Bani Saleh, kalian kembalikanlah aku kepada kalian, sebab kalian telah menjualku kepada keluarga yang buruk perangainya. Itu dia. Jadi seorang jariyah, wanita atau kita bilang hamba sahaya, dalam ucapannya itu mengatakan bahwa keluarga yang tidur lelap sampai subuh, ya, sampai azan subuh, maknanya mereka bangun akan sholat subuh. Dalam pandangan dia itu adalah kaum musuh, keluarga buruk. Jadi tidak bisa kita bayangkan kalau ada keluarga yang tidak bangun sampai terbit matahari, atau lagi sampai duha, apalagi kalau sampai zuhur, na'udzubillah. Itulah makanya kita bilang tadi, wallahu a'lamu biimanikum. Keimanan itu hanya Allah yang tahu. Itu dia. Kemudian ayat kita malam ini Allah mengatakan yuridullahu liyubayyina lakum. Allah terus menerus ingin menerangkan untuk kalian apa? Tentu syariatnya, agamanya, kehalalan dan keharaman, siapa yang patut dinikahi, siapa yang tidak boleh dinikahi. Ini bahagian dari hal yang akan terus menerus dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Cuman dalam ayat ini sekalian, di kalimat yuridu, ya, di sini kan dijelaskan yuridullahu, Allah ingin, menunjukkan kata para ulama tauhid itsbat sifat al-iradah lillah, bahwa di sini jelas sekali bahwa Allah tuh, ya, mempunyai sifat iradah, mempunyai sifat keinginan, ya. Cuman kata para ulama, iradatullah itu berbeda dengan masyiatullah. Ini pelajaran akidah, dan ini biasanya sangat panjang para ulama akidah membahas ini. Apa perbedaan kalimat, ya, idza aradallah dengan idza sya'allah? Dari segi makna dia sama-sama keinginan bila Allah berkehendak. Ya, idza aradallah bila Allah berkeinginan, idza sya'allah bila Allah berkehendak, kan sama aja. Tapi dalam kenyataannya ini berbeda. Biar lebih mudah, contohnya begini. Inginkah Allah Abu Lahab, Abu Jahal dan abu-abu yang lain itu beriman? Inginkah Allah mereka menjadi manusia-manusia beriman? Ibu-ibu, inginkah Allah, ya, inginkah Allah bila Abu Lahab, Abu Jahal menjadi orang yang beriman? Ingin kan? Ingin. Allah ingin, ya, agar Abu Lahab, Abu Jahal beriman. Tapi keinginan di sini, keinginan Allah agar mereka beriman, terjadikah? Tidak. Kenapa? Lianna Allah la yasha'. Sebab Allah tidak menghendakinya. Jadi kata para ulama, ya, kadang-kadang ada keinginan Allah tuh kemudian tercipta dia, tapi bukan sesuatu yang dikehendaki. Ya, seperti tadi, Allah menginginkan agar Abu Jahal, Abu Lahab mereka beriman. Tapi dari sisi lain Allah tidak berkehendak. Ya kan? Allah tidak berkehendak.
Itu perbedaannya. Makanya dalam Quran, dalam surah kalau nggak silap akhir Yunus, ya kan, di sana disebutkan walau syaa rabbuka la amana man fil ardi jami'a. La amana man fil ardi kulluhum jami'a. Bahkan begitu ayatnya. Kalaulah Allah berkehendak, bukan Allah berkeinginan dalam kalimat auridu. Tapi kalaulah Allah berkehendak, akan berimanlah semua penduduk bumi tanpa ada satupun yang tertinggal. Tapi ternyata, ternyata kebanyakan dari penduduk bumi bukan beriman. Tapi kalau lausya, Allah menginginkan kepada mereka beriman, ya dengan kalimat arada tadi, ya. Tapi pada kenyataannya Allah tidak menghendaki. Kenapa tidak menghendaki? Tentu ada sebab. Sebabnya datang dari manusia sendiri, ya kan? Terlalu angkuh, terlalu sombong, dan sebagainya, sehingga mereka terhalangi dari petunjuk. Nah, itu maksud saya tadi, perbedaan antara iradatullah dengan masyiatullah. Cuman kedua-dua ini Bapak sekalian, baik sifat iradah atau masyiah, ini terbagi dua. Ada namanya iradah kauniyah, ya, iradah kauniyah. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa inginnya Allah berimannya Abu Lahab, Abu Jahal, itu adalah disebut iradah kauniyah. Ya, makna iradah kauniyah, tidak ada di sini urusan suka dengan tidak. Tapi kalau iradah syar'iyah, contoh, kalau iradah syar'iyah, keinginan yang sifatnya syar'i, dicontohkan misalnya seperti keimanan Abu Bakar. Allah menginginkan keimanan pada Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Kemudian Allah mencintai itu sehingga terjadi. Ini di sini tempatnya masyiah. Allah menginginkan keimanan kepada Abu Bakar sebagaimana Allah menginginkan keimanan kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Mana iradah semua di sini, ya kan? Iradah kauniyah. Tapi Allah menghendakinya. Allah menghendakinya, ya, sehingga Abu Bakar beriman, yang lain tidak. Abu Bakar beriman, yang lain tidak. Jadi maknanya, kata para ulama, bahwa iradah syar'iyah, ya, iradah syar'iyah itu keinginan Allah yang memang maknanya adalah mahabbah, ada kecintaan Allah. Kita nih Pak bisa ngaji macam ini, ya, sabar dengan kepenatan, keletihan dan sebagainya, ya. Ini karena ada mahabbatullah. Allah pilih kita. Maknanya semua, ya, kalau kita pergi ke umum, Allah menginginkan manusia ini semuanya mengaji. Tapi tidak terjadi. Siapa yang terpilih? Mereka lah yang dikehendaki Allah secara syar'iyah. Itu yang kita bilang tadi, iradah syar'iyah. Dan bila Allah sudah menghendaki, itu akan terjadi. Ya? Iradah syar'iyah, masyiatullah. Iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Termasuk juga masyiah. Ada masyiah, ya, yakni kauniyah, dan ada juga masyiah syar'iyah. Jadi kedua-dua kehendak itu ada, Pak. Ya, maknanya dibagi para ulama kepada kauniyah dengan syar'iyah, termasuk juga syar'iyah, apa tadi, masyiah syar'iyah. Kalau di masyiah, contoh iblis, syaitan, kenapa mereka ada? Karena Allah berkehendak. Ya, adanya iblis, ya, di muka bumi ini itu karena kehendak Allah. Baik, apakah Allah mencintai iblis? Lah. Makanya di sini adalah masyiah kauniyah. Para anbiya mereka ada karena kehendak Allah, karena masyiatullah. Juga mereka keberadaannya itu sangat dicintai Allah, maka disebut dia masyiah syar'iyah. Macam itu, Pak.
Walau itu bahasanya di kitab tauhid. Tapi karena ayat di sini yuridullah liyubayyana lakum, maknanya di sini jelas sekali bahwa Allah mempunyai iradah. Ya, jelas sekali Allah mempunyai iradah. Dan iradah Allah di sini di ayat ini liyubayyana lakum, terus menerus ingin menjelaskan kepada kalian hukum-hukumnya. Itu yang pertama. Wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum, dan juga Allah berkeinginan terus-menerus menunjuki kalian, ya, akan sunan, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Kata para ulama bahwa ayat-ayat kita yang lalu, penjelasan tentang siapa yang haram kita nikahi. Ada yang haram dinikahi karena kita katakan tadi nasab, keturunan, ada karena sepesusuan, dan ada karena periparan atau karena pernikahan. Ya kan, ada juga karena dia mempunyai wanita yang bersuami. Ya, ini kan hal-hal yang wanita-wanita yang haram kita nikahi. Kemudian setelah itu Allah jelaskan siapa yang boleh kita nikahi. Kemudian di ayat kita minggu kemarin, siapa yang makruh dinikahi. Semua ini, Pak, ini ada pada kitab-kitab terdahulu. Makanya Allah katakan sunanal ladzina min qablikum, bahwa wanita yang diharamkan terhadap kalian yang dijelaskan dalam Quran, yang dibolehkan dan dimakruhkan, itu sama juga diharamkan pada orang-orang terdahulu. Itulah makna wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Nah, maka dalam hal ini, maksud dalam hal wanita-wanita yang haram dinikahi, yang boleh dinikahi, yang makruh, seluruh millah itu sama. Karena asalnya ada millah Allah. Ya kan? Nah, cuman dirubah oleh mereka. Tapi kalau dari ayat ini sangat jelas bahwa syariat Allah yang sebutkan dalam Al-Quran ini itu sudah pernah diamalkan oleh orang-orang terdahulu. Kemudian kata Allah, wa yatuba alaikum. Waw ini masih tetap ataf kepada yuridu. Jadi ketika Allah terus-menerus berkeinginan menjelaskan syariatnya, juga menunjuki kalian kepada kebiasaan orang-orang terdahulu, juga Allah senantiasa berkeinginan yatuba alaikum, yaitu terus-menerus menerima taubat kalian. Karena itu dalam tafsir lain disebutkan, bertaubatlah kalian, kembalilah ke jalan Allah. Bila ada hal-hal yang kalian lakukan dalam pernikahan salah, maka rubah pernikahan itu. Maknanya bila ada dari wanita yang dinikahi itu yang haram hukumnya dinikahi, tapi sudah sempat dinikahi, maka batalkan pernikahan itu. Itu salah satu makna wa yatuba alaikum. Atau di tafsiran lain disebutkan wa yatuba alaikum, Allah senantiasa membuka pintu taubatnya kepada kalian, supaya kalian tidak lagi melakukan hal-hal jahiliyah, di mana sudah kita tahu bagaimana kehancuran zaman jahiliyah dari segi moral, terutama kaitannya kepada urusan perempuan. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui hikmah di balik hukum dan syariat yang Dia tetapkan kepada kita. Hakim, dan sangat bijaksana dalam kebijakan-kebijakannya. Ya, maknanya seluruh yang diharamkan pasti di sana ada hikmah. Tinggal apakah kita tahu hikmah tersebut atau tidak. Tapi yang jelas, kata para ulama, karena Allah mempunyai sikap hakim, bahwa seluruh ketetapan Allah, bila Dia satu perintah, maka ada hikmah di balik perintah itu. Dan bila Dia satu larangan, maka ada hikmah kenapa Dia dilarang. Itulah kira-kira makna wallahu alimun hakim. Kemudian dipertegas lagi oleh Allah, wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Ya, tadi kan sudah disebutkan.
Nah, di sini Allah ulang balik. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Dan Allah terus-menerus hendak menerima taubat kalian. Ya, ini kata para ulama, pengulangan ini adalah taukid. Maknanya mengokohkan, mengkuatkan apa yang sudah Allah sebutkan tadi di sana. Makanya kita katakan di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya bahwa pintu surga itu ada 8, seluruhnya tertutup kecuali satu yang disebut dengan babut taubah. Adapun 7 pintu yang lain dia hanya dibuka di bulan Ramadan saja, seperti yang disebutkan Nabi, wa futtihat abwabul jannah, bahwa di bulan Ramadan itu dibukalah ya pintu surga semuanya, ya, dan ditutuplah semua pintu neraka. Nah, tapi di luar bulan Ramadan, pintu-pintu yang 7 itu tertutup. Yang terbuka hanya pintu taubah. Dan kata para ulama tafsir bahwa dari 8 pintu surga tersebut yang paling luas itu adalah pintu taubat. Menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan besarnya maghfirah yang dia berikan kepada makhluk yang membuka dirinya atas keampunan. Itulah wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Allah bukan memilih, Pak. Allahu yuridu. Allah menginginkan, ya, terus menerus menerima taubat kalian. Nah, maknanya Allah menginginkan agar semua manusia ini, ya, bertaubat dari kesalahan-kesalahannya. Baik. Kemudian setelah Allah jelaskan iradatullah, bahwa iradatullah menunjukkan luasnya rahmat Allah, dijelaskan di sini juga oleh Allah iradatul insan, atau iradah, kemauan, keinginan sekelompok manusia, yang dijelaskan oleh Allah dengan kalimat alladzina yattabi'una asy-syahawat wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Kata Allah bahwa Allah senantiasa menerima taubat kalian, sedang orang-orang yang mengikuti, ya, syahwat, hawa nafsunya, juga menginginkan agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran. Kata Abu Bakar Al-Jazairi, dia bilang di potongan ayat wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati ini, kata beliau hafizahullah, kashfu al-haqiqi al-insaniyah al-haqiqiyah. Di sini Allah akan membuka rahasia di setiap sifat manusia. Apa dia bilang? Dia mulakan yang pertama, az-zunah, orang-orang yang kecanduan berzina. Pasti dia mempunyai keinginan agar orang semua sama seperti dia. Orang-orang yang inhirab, dia bilang, orang-orang yang jauh dari kebenaran, mengikuti hawa nafsu, syahwat dan sebagainya, juga mereka-mereka yang seperti itu berkeinginan juga agar manusia sama seperti mereka. Maknanya dari ucapan beliau, kita harus hati-hati bahwa ada di antara manusia ini, ya, yang bila mempunyai sifat tertentu, bahwa dalam ayat ini menunjukkan orang tersebut juga berkeinginan, ya, menjerat kita agar kita seperti dia. Bila orang itu buruk, maknanya dia juga kepingin kita buruk. Bila orang itu mengikuti syahwat,
dia juga kepingin orang jatuh kepada syahwat. Sebagaimana bila orang itu soleh, maknanya dia berkeinginan agar semua orang soleh. Itu kira-kira ucapan Abu Bakar al-Zahiri dalam tafsir dia. Cuman kata para ulama, wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawat. Di sini karena pembicaraannya adalah masalah kita katakan tadi siapa yang haram dinikahi, siapa yang boleh, siapa yang makruh. Mereka fokuskan ya contoh yang mereka sebutkan dalam potongan ayat ini adalah syahwat. Karena bicara tentang syahwat itu zina. Bahwa orang-orang yang kecanduan yang diistilahkan oleh Allah dengan yattabi'una syahwat, selalu mengikuti syahwatnya, hawa nafsunya, juga menginginkan ya kepada kita, siapapun kita, antamilu mailan azima, berpaling dari kebenaran. Kata mereka, berpaling dari kebenaran itu maksudnya agar kita juga jatuh kepada perzinahan. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu, yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Nah, ini apa kata para ulama, asal agama ini adalah at-takhfif. Nah, ayat ini yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berkehendak ya agar kalian mendapat keringanan, merasakan keringanan. Ya yukhaffifa ankum. Jadi agama ini Pak, ada dengan dasar ayat ini dia adalah takhfif. Hukum asalnya itu adalah ringan. Sebab di ayat lain kan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ya kan? Allah senantiasa menginginkan kemudahan atas kalian. Dan Allah tidak menginginkan kesukaran, kesulitan atas kalian. Sama dengan ayat ini. Bahwa Allah yuridu ay yukhaffifa ankum. Allah suka meringankan hukumnya itu terhadap kalian. Nah, termasuk kata para ulama, dari hukum yang ringan bagi kita itu adalah kebolehan seorang laki-laki yang tidak mampu menikahi wanita yang merdeka, ya, terbuka pintu bagi dia menikahi hamba sahaya perempuan dengan syarat yang tentu kita sudah sebutkan. Udah itu, kalau kita rujuk buku-buku ulama atau kitab-kitab para ulama kita, terutama di bab fatwa, ya kan, di bab fatwa seperti di kitab-kitab usul fikih misalnya, di sana sangat jelas bahwa nasihat-nasihat para ulama itu dalam soal fatwa, mereka mengatakan apabila ada dua pendapat, ya, apabila ada dua pendapat ulama ahlul ilmi, ya, akan satu masalah, tapi kedua pendapat itu kuat, dalilnya sama-sama kuat, maka kata mereka, pilihlah mana yang lebih ringan ketika akan dipatuakan dia kepada halayak ramai. Tapi bila kita sendiri yang akan mengambil fatwa tersebut, maka pilihlah yang tersulit. Begitu kata mereka. Ya, kalau ke kita, ambil yang berat. Jangan terbalik. Ya, kalau ke orang, sulit. Kamu kalau tidak buat macam ini, bingung orang udah kan. Tapi dia diambil yang paling ringan. Lah, terbalik. Karena Rasulullah SAW dalam kehidupannya itu diceritakan seluruh istrinya bahwa bila dipilihkan satu perkara kepada Nabi, bila Nabi ya harus memilih di antara dua pilihan, maka akan Nabi pilih mana yang lebih ringan. Dasarnya ayat ini, wallahu yuridullahu ay yukhaffifa ankum. Ya Allah sangat ingin ya keringanan itu selalu ada pada hambanya.
Makanya Allah sangat tidak suka kepada orang yang mempersulit. Makanya Nabi dia bilang apa? Yassiru wala tu'assiru. Kan kata Nabi, mudahkan kalianlah, jangan kalian persulit. Segala urusan apapun, termasuk urusan agama. Termasuk urusan agama. Adapun alasan kenapa Allah senantiasa menginginkan keringanan kepada hambanya, sebab Allah sendiri mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifan. Sebab diciptakan manusia itu lemah dalam segala hal. Ya, lemah keinginannya. Ya. Lemah semua lemah fisiknya. Ya. Lemah fisiknya. Lemah semangatnya. Nah, jadi ini memang tabiat kita manusia diciptakan Allah. Jadi kalau yang memang diciptakan dia dhaif, lemah, tentu tidak cocok bagi dia kecuali takhfif. Maknanya kecuali yang ringan. Karena hukum dia lemah. Sakit sikit dah, mana bisa lagi sholat banyak-banyak. Ya, penting sikit dah, tak datang lagi ke kelas. Dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tabiat kita. Walau Bapak sekalian, dhaifan di sini dia umumkan, maknanya lemah dari segi apapun. Ya, lemah dari segi apapun. Tapi kalau kita rujuk, kita tengok tafsiran-tafsiran para ulama, selalu yang mereka khususkan kelemahan manusia dalam ayat ini adalah kelemahan mereka terhadap wanita. Maaf Ibu. Hawa nafsu, syahwat. Ya, kelemahan mereka terhadap wanita. Maknanya kalau Allah tidak buat keringanan kepada seorang laki, ya, ketika dia tidak mampu misalnya menikah dengan wanita merdeka, tapi Allah buka pintu bisa menikah dengan hamba sahaya. Bila Allah tidak buat macam ini, akan banyak laki-laki ini yang jatuh kepada syahwat. Ini maksudnya. Karena itu menunjukkan bahwa manusia itu secara khusus lemah terhadap urusan syahwatnya. Ya. Makanya Allah yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifan. Ya. Maknanya kita bilang tadi bahwa yang paling terlemah manusia itu adalah bila berurusan dengan urusan syahwat, maknanya wanita. Maaf Ibu sekalian. Kan sudah pernah di awal dulu kita katakan ini contoh yang disebutkan oleh para ulama pengalaman Umar di masa khalifah kan, bahwa ketika dia berkeliling mengelilingi rakyatnya di Madinah saat itu, ya, tiba-tiba dia dengar dari sebuah rumah seorang wanita menyebutkan untayan-untayan syair yang intinya merindukan suaminya yang berperang di Syam. Yang dia bilang, kalaulah bukan karena takut kepada Allah akan bergoyang malam ini ranjang ini. Iya. Tapi Umar paham. Maka dia balik cepat-cepat ke rumahnya. Dia tanya Hafsah, wahai Hafsah, berapa bulan? Disitulah kita bilang 4 bulan. 4 bulan lah. Ya, standar wanita kuat berpisah dengan suaminya. Makanya setiap 4 bulan dipulangkan oleh Umar tentara gantian. Ya, Umar sangat adil, luar biasa. Kemudian ini contoh nyata sekarang. Artinya laki-laki lemah bukan dari segi syahwat saja kepada wanita, tapi juga pada yang lain, Pak. Ya, ini dicontohkan Syekh yang mengajarkan tafsir ke kita. Mereka bilang, tengok kalian para umara, para pemimpin-pemimpin dunia, ya, orang-orang kerajaan, pejabat-pejabat kerajaan, ya, ketika misalnya ada satu urusan, ya, yang
harus lewat persetujuan sang raja atau sang pemimpin. Ya, urusan tersebut, biar lebih mudah ini disetujui oleh pejabat, disetujui oleh pemerintah dan sebagainya. Biasanya kebanyakan orang menjumpai istrinya. Ya kan? Ya. Jadi dijumpai istrinya, mereka utarakan niatnya, akhirnya urusan itu akan beres. Kalau sudah istri yang ngomong, suami aman. Ini makna wa khuliqal insanu dhaifan. Makanya mereka khususkan kepada urusan wanita. Kita juga Pak dalam keluarga kan. Anak-anak kita itu kadang-kadang menginginkan sesuatu. Minta ke kita langsung, kita bilang enggak. Jangan dulu, enggak boleh, nanti aja. Datang dia ke emaknya. Ya, ngomong dia ke emaknya. Udah emaknya yang ngomong ke kita, ya udahlah. Kalau udah emaknya ngomong, udah selesai. Tidak ada kata tidak. Tapi ini kebaikan buat ibu-ibu, bukan menghinakan ini, Bu. Ya, tidak ada di sini hianat kepada wanita dah. Bahkan inilah kelebihan. Di sinilah kita bilang kemarin dulu sebelumnya, yaitu takamul kan. Ya, mereka tuh ya dari segi fisik berbeda dengan kita, tapi pengaruh sangat luar biasa. Pengaruh sangat luar biasa. Ya, contoh lain. Tapi bukan ibu-ibu di sini, di sana. Ini harus jelas, Pak, biar jangan kata ini juga yang kita dengar dari mereka yang berbicara tentang keluarga, ulama-ulama yang berbicara tentang keluarga. Ada itu kadang-kadang suami itu sebelum dia menikah sangat pemurah. Sangat pemurah. Sayang kepada siapapun, keluarga. Begitu punya istri berubah. Ya, begitu punya istri berubah. Ada sebaliknya, seorang laki-laki yang pelitnya minta ampun atau suka menghambur-hamburkan duit dan sebagainya. Tapi begitu dia menikah, aman. Makanya kata seorang penyair bahwa di balik keberhasilan seorang laki-laki ada dua wanita di belakangnya. Ya, ibu-ibu udah tersanjung ke atas. Ya, ada di balik keberhasilan seorang laki-laki ada dua wanita di belakangnya. Kalau bukan maknya, istrinya. Ya. Dan banyak orang hancur hidupnya itu karena siapa di belakangnya. Itulah kira-kira gambaran makna dari wa khuliqal insanu dha'ifa. Adapun ayat seterusnya ini adalah ayat berkenaan dengan tijarah. Jadi udah beda babnya, Pak. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada soalan? Tak ada soalan. Setuju. Iya, Bu. Ada soalan. Iya. Iya, bila ada satu masalah dengan dua pendapat dan kedua pendapat ini sama-sama kuat hujjah dalilnya, maka pilihlah mana yang tertinggal untuk dipatwakan ke khalayak ramai. Tapi kalau fatwa itu akan ke pribadi kita, maka pilih yang terberat. Iya, mufti siapa yang berfatwa. Ini kaidah fatwa. Dari satu Ustaz yang Ustaz bagi satu hadis tadi mengenai pintu syurga itu ada 8 dan pintu taubat itu hanya dibuka setiap tahun, tapi dia bulan Ramadan yang lainnya dibuka. Tapi Ustaz ada tambah sikit lagi. Ustaz kata tadi pintu taubat itu yang paling luas. Itu hadis atau pendapat ulama?
Enggak, kalau ini qaul ulama. Kau ulama. Iya. Ya. Kalau silap Sandarannya bukan Kalau- hadis. Seluas rahmat Allah, Oh. mereka melihatnya dari sana. Ya, mereka melihatnya dari sana bahwa walau ada dalam hadis bahwa pintu-pintu surga itu luas, pintu-pintunya Pak, bukan surganya, pintunya saja. Bahkan Lagi luas. dalam hadis itu disebutkan oleh Nabi jaraknya. Kalau nggak silap dari Taif kemana gitu, Nabi jelaskan. Dalam hadis itu ada. Cuman yang lebih luas dari apa yang disampaikan itu, kata para ulama kita, adalah babut taubat. Nah, Dari Taif ke timur. iya Pak, betul. Tak tahu ke timur ke jauh. Iya, tapi dalam hadis ada itu. Bahwa luasnya pintu surga itu digambarkan Nabi dengan memakai daerah tinggal Nabi dulu. Nabi kita, Nabi Muhammad kan karena tinggal di Mekah, dia jelaskan itu dalam hadis. Saya lupa sekarang apa ya. Pokoknya dari daerah ini kemari macam itu. Dia sebutkan namanya. Ada soalan? Ya. Subhanallah. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka